Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahrani dari kelas fase F11 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang pertama itu adalah menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta menjalankan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain, baik di lingkungan dan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu jika berbuat kemaksiatannya. Kedua, yaitu ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab, secara kata ikhlas artinya murni, tidak tercampur, bersih, jernih, dan mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam niat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharapkan ridha Allah semata. Kaitannya ibadah. Secara bahasa, ikhlas berarti tidak menampilkan amal kepada orang lain, sedangkan secara istilah Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah, termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin diketahui dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lalu bagaimana cara agar dapat memiliki sifat ikhlas? Islam Zunnun menjelaskan, yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus atau istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal kita dilakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya atau oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani berbuat baik, maka latar belakangnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Dalam demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia,
karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutup dirinya dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Dengan demikian, jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seseorang hamba tersebut. Yang keempat yaitu zuhud. Zuhud dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Jadi, zuhud artinya meninggalkan dari senang dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dengan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi. Zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia, menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama seperti mencari harta secara halal. Harta yang dimiliki tidak menjadi seseorang sombong dan jauh dari Allah. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah. Karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendatangkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harta tidak memperbudak dirinya. Yang pertama itu adalah menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta menjalankan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain, baik di lingkungan dan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu jika berbuat kemaksiatannya. Kedua yaitu ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab secara kata ikhlas artinya murni, tidak tercampur, bersih, jernih, dan mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam niat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharapkan ridha Allah semata. Kaitannya ibadah. Secara bahasa, ikhlas berarti tidak menampilkan amal kepada orang lain, sedangkan secara istilah Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah, termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin diketahui dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lalu bagaimana cara agar dapat memiliki sifat ikhlas? Islam Zunnun menjelaskan, yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar serta terus-menerus atau istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya bahwa amal kita dilakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya atau oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani berbuat baik, maka latar belakangnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Dalam demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia, karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutup dirinya dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Dengan demikian, jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seseorang hamba tersebut. Yang keempat yaitu zuhud. Zuhud dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Jadi, zuhud artinya meninggalkan dari senang dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dengan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi. Zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia, menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama seperti mencari harta secara halal. Harta yang dimiliki tidak menjadi seseorang sombong dan jauh dari Allah. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah. Karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendatangkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta tidak memperbudak dirinya. Yang pertama itu adalah menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu
Satu, muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta menjalankan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain, baik di lingkungan dan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya dan merasa malu jika berbuat kemaksiatannya. Kedua, yaitu ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab, secara kata ikhlas artinya murni, tidak tercampur, bersih, jernih, dan mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam niat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharapkan ridha Allah semata. Kaitannya ibadah. Secara bahasa, ikhlas berarti tidak menampilkan amal kepada orang lain, sedangkan secara istilah Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah, termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin diketahui dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lalu bagaimana cara agar dapat memiliki sifat ikhlas? Islam Zunnun menjelaskan, yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar serta terus-menerus atau istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal kita dilakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya atau oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani berbuat baik, maka latar belakangnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Dalam demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia, karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutup dirinya dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Dengan demikian, jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seseorang hamba tersebut. Yang keempat yaitu zuhud. Zuhud dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Jadi, zuhud artinya meninggalkan dari senang dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dengan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat,
Perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi. Zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia, menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama, seperti mencari harta secara halal. Harta yang dimiliki tidak menjadi seseorang sombong dan jauh dari Allah. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah. Karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendatangkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harta tidak memperbudak dirinya. Yang pertama itu adalah menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta menjalankan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain, baik di lingkungan dan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu jika berbuat kemaksiatannya. Kedua, yaitu ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab secara kata ikhlas artinya murni, tidak tercampur, bersih, jernih, dan mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam niat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharapkan ridha Allah semata. Kaitannya ibadah. Secara bahasa, ikhlas berarti tidak menampilkan amal kepada orang lain, sedangkan secara istilah Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah, termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin diketahui dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lalu bagaimana cara agar dapat memiliki sifat ikhlas? Islam Zunnun menjelaskan, yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus atau istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal kita dilakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu
Malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya atau oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani berbuat baik, maka latar belakangnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Dalam demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia, karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutup dirinya dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Dengan demikian, jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seseorang hamba tersebut. Yang keempat yaitu zuhud. Zuhud dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Jadi, zuhud artinya meninggalkan dari senang dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dengan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi. Zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia, menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama seperti mencari harta secara halal. Harta yang dimiliki tidak menjadi seseorang sombong dan jauh dari Allah. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabat bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah. Karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendatangkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harta tidak memperbudak dirinya. Itulah sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.